dibalut dengan warna silver, dan ini warnanya hanya satu ya yang gue dapat, hanya silver ini. Jadi kesannya itu bener-bener elegan, mahal, premium. Halo guys, balik lagi sama Yugo Kings. Dan buat kalian nih yang punya budget lebih sekitar 19 sampai 20 jutaan tapi masih bingung buat cari device laptop untuk memenuhi kinerja kalian, kayaknya yang di depan gua bakal cocok nih. Karena kalau kita bicara di range harga 20 jutaan itu bener-bener luas, seluas-luasnya, banyak banget, mulai dari yang spesifikasi gaming, editing, dan lain-lain gitu. Oke, di depan kita sekarang sudah ada paket yang masih terbungkus rapi, tapi gue udah tahu apa isinya ya karena gue sakti. Jadi ini adalah HP ProBook 430G8 ya. Kalau kita udah bicara soal ProBook dari HP, udah pastinya ini adalah laptop dengan spesifikasi yang gahar tinggi banget gitu. Oke, langsung saja gue buka dulu ya guys. Ini kalau gua pegang sih di sini kita dapat dus sama tasnya nih. Ini empuk tasnya. Oke, gua akan unboxing sebentar ya. Ini baru banget soalnya datang dari abang kurirnya tadi. Gua langsung dikirimin dari Raja IT guys. Makanya kalau beli tuh di Raja IT cepet banget. Gua requestnya ke Bapak Basuki tuh baru semalam gitu. Pak, saya mau unboxing ini dong Pak. Saya mau nge-review Pak. Waduh bahaya nih. Kebeset tasnya, hati-hati guys. Ini ya, ini tasnya guys. Kita dapat tas premium dari HP. Ini keren banget sih tasnya. Ini kalau dipakai buat kuliah, buat ngantor ini gokil sih, keren. Nggak kayak tas laptop, kayak tas gaya. Ini gua singkirin dulu ya. Nah ini dia unitnya yang akan kita review guys. Oke, kita langsung buka aja deh guys ya untuk spesifikasi di dalamnya. Kita unboxing dulu. Oke, ini dia. Kita seperti biasa kita dapat buku panduannya. Yap, ini buku panduannya, bener-bener singkat dalam berbagai bahasa, jadi easy. Kita simpen. Terus kita dapat petunjuk konfigurasi juga. Ini untuk nyolok-nyolok mulai dari port-port dan kabel-kabelnya, ini gampang juga. Kayaknya udah zaman sekarang kita nggak butuh ini juga ya. Sudah semakin cerdas kita. Terus ada kabel chargernya. Ya, ini dus khasnya HP kayak gini nih. Dipisah. Nih ya, ini dus chargernya guys. Oke. Kita dapat charger yang 45 watt. Ya jadi cukup irit guys kalau gue bilang 45 watt. Kita taruh. Yang terakhir adalah unitnya. Kita keluarin. Oke, sudah kosong dusnya. Kita pinggirin. Nah, tampilannya seperti ini. Ini masih terbungkus rapi dengan plastik. Kita akan buka. Sekilas mirip HP tipe Pavilion ya. Nah, dibalut dengan warna silver, dan ini warnanya hanya satu ya yang gue dapat, hanya silver ini. Jadi kesannya itu bener-bener elegan, mahal, premium. Ini gue suka banget nih. Ini ketebalannya nggak nyampe 2 cm dan beratnya nggak nyampe 2 kilo, cuma 1,3 kg aja. Di belakangnya ada ProBook. Keren banget. Ini detailnya bener-bener mantep guys. Nggak kayak, bentuknya sih kalau dari jauh tuh kayak laptop biasa aja gitu ya pada umumnya. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, dia tuh banyak lekukan-lekukan yang kayak heksagonal gitu, kayak cet gitu. Kotak-kotak, keren sih. Kita buka coba ya. Dan ini teksturnya matte gitu ya. Jadi keren, nggak ninggalin banyak sidik jari. Set. Nah, widih, gokil. Oh pantas harganya mahal guys. Ini lihat. Kalau kita buka, elegan banget ya. Di sini bener-bener sepi. Biasanya kalau laptop sekarang kan banyak stiker. Kalau ini udah cukup. Ada Intel Core i5. Ini generasi terbaru guys, generasi 11. Jadi kenapa dia harganya cukup mahal? Di sini kekuatannya. Di sini ada fingerprint. Terus bezelnya kalian bisa lihat ini tipis banget. Di bagian bawah dan atas masih cukup tebel tapi nggak yang tebel banget gitu. Jadi karena ini juga ada webcam HD juga. Oke, kita bahas lebih detail lagi untuk desainnya guys. Di sini gue suka banget sama bezel yang entah kenapa dia pakai warna hitam doff gitu dan ada kayak aksen bulir-bulir apa yang lu bilang kemarin? Glitter ya, gue lupa dulu bilang glitter nih. Ada kayak aksen glitter
Jadi kayak Amplas Premium gitu. Lu kalau megang Amplas, ini keren banget. Tapi ini keren banget gitu. Gua nggak ngerti kenapa. Tapi di sini gua apresiasi sih. Desainnya bener-bener beda sama yang lain. Jadi gua tahu ini premium gitu. Terus juga di bagian kanan dan kiri di sini ada speaker yang memanjang. Ini beda dari yang lainnya. Biasanya kalau speaker adanya di atas, di bawah, di belakang, ini ada di kanan dan kiri. Kayaknya asik banget nih buat kalian yang hobi nonton film, hobi denger musik, jadi nggak perlu pakai speaker eksternal lagi, speaker tambahan. Gokil sih. Sekarang kita akan lihat ke dalam-dalamnya juga guys. Terus sasisnya juga pakai aluminium guys. Jadi di sini bener-bener ringan dan kokoh. Walaupun dia bentuknya kecil tapi dia compact banget. Tapi yang gua sedikit sayangkan di harga 20 jutaan dia belum touchscreen ya. Harusnya sih kita dapat full fitur gitu. Tapi ya lumayan lah, di sini dia bisa juga ditekuk sampai 180 derajat. Jadi aman buat penggunaan di rumah. Kalau lagi ditinggal laptopnya untuk ngerender atau lagi ditinggal ngopi sebentar ke belakang. Jadi anak-anak bakal aman kalau main ini laptop. Set gitu ya. Apakah bisa di 300? Nggak bisa, jangan. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian layarnya guys. Untuk ukuran di sini dia cukup kecil, 13,3 inci aja. Emang sepertinya ditujukan untuk kalangan bukan kaum mendang-mending lagi-lagi ya. Emang ditujukan buat orang yang punya mobilitas tinggi, tapi mau ngerjain tugasnya itu bener-bener berat. Jadi spesifikasi yang dia punya di dalamnya itu oke banget. Layarnya kecil tapi nggak kecil banget. Kalau gue lihat secara sekilas, gue tetap nyaman karena bezel kanan kirinya itu tipis banget guys ya. Terus juga di sini dia pakai panel IPS, resolusinya Full HD dan tingkat kecerahannya sampai 250 nits. Jadi aman banget. Gue akan coba nanti untuk nonton film atau untuk ngerjain tugas lama-lama, dan yang paling pasti adalah gue akan coba untuk main game. Laptop sekecil ini harga 20 juta kita harus mainin game guys. Oke. Untuk bagian port dan konektivitas juga terbilang aman guys. Walaupun di sini sudah nggak ada lagi slot untuk DVD gitu ya, karena memang dia desainnya diambil compact kecil. Tapi untuk port-portnya oke banget. Di bagian kanan di sini ada HDMI, terus juga ada USB Type-C dan juga untuk charging. Di bagian kiri ada untuk security, satu lagi untuk slot apa ini namanya? USB, dan juga ada audio jack, dan yang paling penting SD card. Ini kayaknya jarang gue temuin sekarang ya. Untuk kecepatan portnya sendiri juga gokil guys. Di sini Type A-nya yang ada di kanan dan kiri mempunyai kecepatan 5 Gbps. Jadi dia super speed, dan untuk Type C-nya 10 Gbps. Wih, jadi ini udah lengkap banget untuk melengkapi kebutuhan kalian. Jadi udah oke banget. Untuk konektivitas juga oke. Wirelessnya sudah tipe yang terbaru generasi 6 dan Bluetooth-nya sudah yang terbaru juga. Jadi aman sekali guys. Gua mau bahas bagian keyboardnya juga guys. Di sini dia keyboardnya nggak full aluminium tapi diganti sama aksen seperti karet. Jadi ini menurut gue ini lebih nyaman sih. Karena tipe tangan gue adalah yang keringetan gitu. Kalau ngetik di keyboard ini bakal kerasa lebih nyaman daripada yang bahannya aluminium atau besi seperti itu ya. Terus untuk feel keyboardnya juga asik walaupun dia kecil, tapi gue nggak merasa kekecilan ya. Mungkin kalau kalian yang tangannya gede banget bisa ditambahin keyboard tambahan. Terus juga catatan dari gue emang selalu kalau produk HP keyboard untuk arahnya ini kecil gitu. Jadi kalau buat gue yang lagi main game offline, game adventure kurang asik aja di tangan gue yang gede. Tapi overall oke lah untuk keyboardnya ya. Gue ngetik untuk kantoran, kerjaan gue aman semuanya. Dari segi pemakaian daya juga terbilang oke banget guys. Karena kita tadi lihat udah chargernya pakai 45 watt, itu cukup irit. Terus juga untuk tipe baterainya sudah Li-on 3 cell. Jadi 45 watt hour itu keren banget sih. Mungkin kira-kira pemakaiannya bisa sampai 12 jam tanpa charging guys. Jadi asik nih buat kalian yang mobilitasnya tinggi, kerjanya di luar kantor, pergi-pergi ketemu klien, ketemu teman-teman, bawa laptop udah enak, enteng, baterainya juga awet. Wih, pantas harganya mahal. Untuk bagian dapur pacunya guys, di sini dia menggunakan Intel Core i5 generasi ke-11 dipadukan dengan RAM sebesar 8 GB, memori penyimpanan sebesar 512 GB. Ini udah nggak usah worry lagi untuk kalian ngerjain tugas biasa atau yang expert. Misalnya editing itu udah nyaman banget, kalian bisa ngedit di segala tempat. Keperluan gaming pun gue bisa bilang oke banget guys. Ini gue nggak nemu banyak masalah, nge-lag itu nggak ada. Apalagi cuma sebatas scrolling Instagram, ngelihat Instagramnya Before 5 yang gue pakai, terus juga Kobas Entertainment, ini sih udah nyaman banget ya, dipaduin lagi dengan grafiknya yang sudah Full HD.
Oke, di harga 20 jutaan ini kalian juga sudah dapat software yang sudah termasuk ya. Ada Windows 10 dan juga garansinya 1 tahun. Dan dari segi pemakaian gue bener-bener nyaman pakai ini laptop. Untuk segi baterai juga kalian bisa setting di best performance atau yang low aja. Jadi sesuai kebutuhan kalian itu bisa naik lagi presentasi baterainya. Dari tadi gue bilang 12 jam bisa naik lagi kalau kalian setting ke low mode. Tapi kalau high mode ya kira-kira segitu. Pas gua pakai nonton film itu apalagi guys. Karena layarnya yang kecil tapi bezelnya tipis, gua nggak ngerasa kalau gua lagi nonton di laptop yang kecil. Gua ngerasanya kayak ya laptop gede aja gitu. Terus ini panelnya juga IPS dan juga resolusinya Full HD. Gua ngelihatnya warna yang keluar bener-bener tajam. Terus juga gambar yang dihasilin bener-bener nyaman di mata. Overall gue pakai laptop ini bener-bener nyaman, seneng dan ya harga 20 juta bener-bener worth it. Apalagi bobotnya yang ringan pas gue bawa kemana-mana juga asik banget. Dibawa nongkrong nggak malu-maluin nih bener-bener cool, stylish dan juga lihat, wih bezelnya tipis. Jadi udah kekinian banget, gak bakal ketinggalan zaman. Ini kalau dipakai kayak 5-10 tahun lagi nih masih worth it banget. Kamera webcamnya juga enak banget guys karena dia sudah HD 720p. Jadi pas gua pakai itu gua nggak butuh lagi untuk cahaya tambahan. Udah enak banget, dia bisa nangkap muka gua dengan asik. Terus juga dia punya fitur wide. Jadi gambar gua tuh kalau gua deket-deket dia bakal tetap ngambil seluruh badan gua. Ini keren banget sih. Jadi enak sih kalau gua pakai buat meeting, buat Zoom. Teman-teman gua tuh pada burik, gua sendiri yang cakep, nggak perlu pakai webcam eksternal lagi. Ya, kalau kalian punya pendapat lain boleh banget tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa DM di Instagram gue di @yugo.kings. Bisa tanya-tanya, bisa request-request dan gue akan jawab secepat mungkin. Oke, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye. Kalian juga bisa temukan di Tokopedia dengan membuka Raja IT Official Store. Untuk link pembelian, kalian bisa cek langsung di kolom deskripsi.